Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Makasih mengucap syukur untuk kebesaran-Mu dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Ku berdiam
berdiam diri di hadapanmu, mengucap syukur untuk kebesaranmu, dan belajar mengerti rencanamu dalam hidupku ini. Ku berdiam diri di hadapanmu, mengucap syukur kebesaranmu, dan belajar mengerti rencanamu dalam hidupku ini. Haleluya. Engkau Allah yang kami tinggikan, tidak ada yang lainnya Yesus. Telah terbukti namamu besar bagi kami. Pekerjaan-pekerjaan heran Tuhan kerjakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih banyak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau setia, Bapa. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia,
merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak kerja kami, dalam setiap pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Ada pesan-pesan Tuhan yang bermanfaat bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apa besar sungguh kasih setia-Mu bagi kami. Nyata sungguh perlindungan-Mu bagi kami. Tidak ada satu kuasa yang mampu pisahkan kami dari kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Besar sungguh kasih setia-Mu. Nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
keadaan kami, situasi kami di hari ini. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Biar aku hidup ini, ku Berdiri dengan penuh kekaguman, berenung kasih Tuhan yang heran, yang telah memimpin hidupku setiap hari. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya karena kasih Tuhanku. Dialah sobat penghibur yang setia, yang selalu dengar seruku setiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Ini hanya karena kasih Tuhanku. Dialah sobat penghibur yang setia, yang selalu dengar seruku tiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Kami kagum akan kasih-Mu. Yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya. Kau yang layak menerima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan yang selalu melimpah
musim hujan. Kasih setiamu baru setiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setiamu baru setiap hari. Kasih setiamu baru setiap hari. Kasih setiamu baru setiap hari. Kita satu dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Olga akan pimpin doa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang maha besar, maha penuh kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh datang dengan tubuh sehat yang Kau berikan kepada kami untuk bersekutu kembali dengan Engkau. Tuhan, mencari hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Tuhan, penyembahan kami kepadamu, biarlah Tuhan Engkau menilainya, Engkau melihatnya Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau, mau mencari wajah-Mu, mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur, jiwa kami selalu merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwa kami selalu mau melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mau berkata-kata Tuhan untuk kami ya Tuhan. Engkau mau berfirman untuk kami, menguatkan kami semua, memberikan kami pencerahan Tuhan, pengetahuan baru. Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang akan menguasai kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Jenny Deborah. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kepada kita semua yang hadir saat ini. Ya, senang boleh berjumpa kembali kepada semua kita yang hadir dalam penjaga menara doa. Pada pagi hari ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Walker yang sudah mempercayakan kembali kepada saya untuk menyampaikan atau sharing firman Tuhan bagi kita semua. Ya, pagi hari ini saya akan mengangkat satu tema firman Allah, yaitu alarm. Ya, pasti semua tahu ya mengenai alarm ya. Apalagi dulu kita sering menggunakan alarm jam waker ya. Sekarang jam waker saya nggak tahu masih laku nggak gitu ya. Saya ingat waktu anak saya ulang tahun dapat jam waker, itu sampai sekarang cuma disimpan kayak gitu, nggak dipakai, karena yang sering kita pakai adalah alarm gadget atau handphone kayak gitu ya. Nah, jadi pada pagi hari ini berbicara mengenai alarm itu juga banyak hal mengenai alarmnya. Ada alarm jenis alarm mobil, jenis alarm tanda kebakaran, alarm gempa, alarm banjir, dan sebagainya. Nah, tapi pagi hari ini kita akan melihat alarm itu adalah bunyi peringatan atau pemberitahuan untuk memberikan tanda gitu ya. Jadi seperti tadi jam waker itu dulu contohnya saya secara pribadi jam waker itu sering bangunin saya jam tertentu, saya mau bangun jam sekian, kemudian nanti akan bunyi, itu akan membangunkan saya kayak gitu. Dan sekarang pakai handphone
sebelum alarm bunyi handphone itu berbunyi, itu akan membangunkan saya kayak gitu ya. Jadi tentunya alarm ini sangat membantu kayak gitu ya, untuk membangunkan kita, untuk memberitahukan kita, untuk memperingatkan kita. Nah, pagi hari ini ada satu pelajaran yang boleh kita akan terima sama-sama, kita belajar sama-sama, yaitu dalam Alkitab mengenai Salomo, Raja Salomo ya. Kita tahu mengenal Raja Salomo adalah seorang raja di mana ayahnya yang bernama Raja Daud. Dan kita juga mengenal Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Pagi hari ini kita akan melihat satu kisah mengenai Raja Salomo, bagaimana 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita melihat bahwa di ayat 5 dan seterusnya, ini adalah awal bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi. Nah, kemudian Tuhan tadi katakan berfirman kepada Salomo, apa sih yang Salomo mau? Apa yang Salomo mau minta kepada Tuhan? Dan kalau kita baca di ayat seterusnya, bahwa intinya Salomo itu hanya mau minta hikmat sama Tuhan, karena dia sebagai raja, sebagai orang yang masih baru ya, sebagai raja, dia tuh butuh benar-benar pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, supaya dia dapat sebagai seorang raja dia dapat benar-benar memimpin bangsa Israel pada saat itu dengan ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Jadi dia benar-benar butuh hikmat dari Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan daripada Salomo di ayat yang ke-11 sampai ayat 14, saya akan baca ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ya, berikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi pada pagi hari ini intinya bahwa Raja Salomo waktu Tuhan datang melalui mimpi, dia meminta kepada Tuhan hikmat, sehingga Tuhan katakan dia akan memberikan hikmat kepadanya, bahkan juga berikan banyak bonus kepada Raja Salomo pada saat itu. Tapi yang harus dia perhatikan adalah dia harus menurut jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya, waktu yang kedua kali Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo, yaitu dalam 1 Raja-Raja 9. Ya, kita maju sedikit. 1 Raja-Raja pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Allah berkata demikian, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Nah, dari hal yang kedua ini, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di bagian yang kedua ini, kita melihat bahwa ada satu pilihan. Maksud saya ada 2 pilihan. Nah, pilihan yang pertama itu tentunya hal yang baik buat Salomo. Dan pilihan yang kedua ini sesuatu hal yang kalau sampai Salomo melanggar, ada akibatnya.
Nah, jadi yang di bagian 1 Raja-Raja pasal 9 ini, ayat yang ketiga sampai 5 itu adalah pilihan yang pertama. Ayat 3 sampai 5 ya. Jadi pilihan yang pertama, kalau dia taat, kalau dia mengikuti perintah Tuhan, dia akan diberkati. Kerajaannya akan tetap kokoh. Tetapi kalau pilihan yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-9, pilihan yang kedua ini merupakan satu alarm sebenarnya. Peringatan kepada Salomo. Yang seharusnya dia perhatikan, dia dengar, dia lakukan, itu karena itu peringatan, itu alarm buat Raja Salomo. Tetapi, apakah alarm, yaitu peringatan terhadap Raja Salomo tersebut, alarmnya berfungsi? Kita akan lihat jawabannya. Ternyata tidak. 1 Raja-Raja pasal 11, kalau kita maju lagi 1 Raja-Raja pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Allah berkata demikian, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Kita perhatikan Tuhan sudah peringatkan. Tuhan sudah kasih alarm sebelum-sebelumnya, Tuhan sudah kasih tahu. Di bagian yang pertama tadi, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, bagian yang pertama, bahwa dia harus ikuti perintah Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu, sudah peringatkan, dalam waktu dia, dalam mimpinya, Tuhan berfirman, bahwa Raja Salomo harus mengikuti perintah Tuhan. Dan di bagian yang kedua, dikasih pilihan. 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kalau dia taat, dia diberkati. Kalau dia tidak taat, kalau dia tidak nurut, dia akan dihukum. Dia akan mengalami akibatnya. Ada alarm buat dia. Nah, dan ternyata di pasal 11 ini kita sudah baca bahwa dia melanggar. Jelas dia di sini firman Tuhan katakan, jangan bergaul dengan perempuan-perempuan yang seperti kita sudah baca tadi ya. Misalnya perempuan-perempuan asing. Seperti perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan orang Het. Justru yang melanggar rajanya sendiri, yaitu Raja Salomo. Kita sudah baca tadi, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Dia mencintai perempuan-perempuan Moab ini sampai akhirnya dia lanjut usia, dia akhirnya mencondongkan hatinya untuk menyembah kepada ilah-ilah dari perempuan-perempuan ini tadi, perempuan-perempuan asing. Nah, pagi hari ini rupanya kita boleh belajar ya kata taat ini. Harusnya kalau dia memilih untuk taat, saya percaya dia akan diberkati. Tapi karena dia memilih untuk tidak taat, dia melanggar perintah Tuhan, dia bergaul. Kita tahu bahwa firman Allah berkata bahwa orang yang pergaulan yang buruk itu merusakkan kelakuan yang baik. Ya, jadi dia bergaul. Kalau dalam terjemahan bahasa firman Allah yang hidup, bergaul itu dia menikah dengan perempuan-perempuan asing ini. Akhirnya perempuan asing ini mencondongkan hatinya untuk menyembah kepada ilah lain, kepada penyembah-penyembahan berhala. Pagi hari ini kita melihat akibat ketidaktaatan akhirnya Tuhan murka kepada Raja Salomo. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Perhatikan, 2 kali Tuhan sudah menampakkan diri kepada Salomo. Tetapi hatinya menyimpang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan murka. Ada satu pelajaran yang menarik di sini.
Yang pertama tentu kita tahu yaitu ketidaktaatan. Tetapi ada hal lagi yang lain, yaitu mengenai cinta. Cinta seorang Israel kepada perempuan-perempuan asing ini tadi mengakibatkan dia mencondongkan hatinya untuk menyembah kepada ilah lain. Pengaruh satu cinta kepada sesuatu itu akan mempengaruhi hidup kita. Seperti halnya Raja Salomo, dia begitu mencintai istrinya. Istrinya itu sangat mempengaruhi hatinya sehingga dia menyembah kepada ilah lain. Saya percaya setiap pasangan kita itu sangat mempengaruhi hidup kita juga ya. Pasangan atau suami atau istri itu akan mempengaruhi, akan memberikan satu energi, entah itu positif atau negatif. Kalau pasangan kita itu memberikan energi atau memberikan sesuatu yang baik, sesuatu dampak yang baik, kita akan jadi baik. Kita akan jadi orang yang berdampak di sekeliling kita juga. Ini jadi satu gambaran juga bagi kita sebagai mempelai Kristus, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Betapa penting kita rindu pengaruh cinta Tuhan itu lebih besar dalam hidup kita. Bukan pengaruh dunia ini yang lebih besar menguasai kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Situasi dunia di akhir zaman ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan jatuh. Kita akan sangat-sangat akan dibawa oleh arus dunia ini. Pagi hari ini, sebagai ayat yang terakhir, ada satu ayat waktu saya baca ayat ini dan saya ambil dengan versi terjemahan yang lain, saya sangat terberkati di ayat ini ya. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Ya, kita akan melihat dalam Matius 7 ayat 21. Ini ayatnya bukan ayat yang baru bagi kita. Ini ayat yang sering disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan ya. Matius pasal 7 ayat 21. Saya baca dalam versi Firman Allah yang Hidup. Di situ dikatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat. Perhatikan. Apakah mereka taat kepada Bapakku yang di sorga atau tidak. Jadi di sini tidak semua orang yang memanggil atau berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, tapi mereka melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dalam terjemahan versi Firman yang Hidup, melainkan mereka yang taat. Kita sudah lihat contoh tadi ya, mengenai Raja Salomo. Akibat ketidaktaatannya, Tuhan murka kepadanya. Dan kita lihat kerajaan jadi koyak, kerajaan jadi hancur. Akibat dia menyembah kepada ilah lain karena mengikuti pengaruh dari istrinya. Nah, pagi hari ini ketidaktaatan yang kita lakukan, ketidakseriusan untuk kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu pun akan berdampak yang sangat buruk bagi hidup kita, orang Kristen. Karena dalam Matius pasal 7, ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 22 sampai 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan. Saya boleh mengambil satu bahasa yang mungkin gampang kita mengerti ya. Mungkin kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kita sudah setia, kita sudah berdoa, kita melakukan banyak hal-hal yang rohani untuk Tuhan. Tapi jangan sampai di ayat 23 Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Jangan sampai Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu karena kamu pembuat kejahatan. Salah satu membuat kejahatan adalah ketidaktaatan. Seperti tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-21, Matius 7:21. Tuhan mau kita itu melakukan kehendak Bapa, taat kepada Bapa.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalimat taat maupun dibolak-balik tetap aja taat. Nah, pasti hari ini jadi satu perenungan bagi kita, anak-anak Tuhan. Saya juga, kita semua kita belajar. Sampai saat ini saya juga masih terus belajar. Bagaimana kita harus taat kepada perintah Tuhan. Jadi biarlah pagi hari ini kalau ada alarm, kalau ada satu peringatan, biarlah peringatan alarm itu berfungsi. Jangan kita abaikan. Kalau Tuhan menegur kita, Tuhan memperingatkan kita melalui firman Allah, melalui hamba-hamba Tuhan, jangan kita abaikan. Amin, Bapak Saudara, jangan kita abaikan. Tetapi kita mau taat, kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita berbalik kepada Tuhan dengan kita menyembah kepada ilah lain. Penyembahan ilah lain mungkin tidak seperti yang dialami terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu, tapi penyembahan berhala hari-hari ini mungkin kita lebih dikuasai gadget, kita lebih dikuasai oleh keuangan, mungkin kita lebih dikuasai dengan persoalan yang begitu berat, seolah-olah semua yang terjadi itu lebih besar daripada Tuhan. Itu merupakan satu penyembahan berhala yang tanpa kita sadari. Pagi hari ini kita semua kita belajar. Mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita rindu kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Supaya benar-benar penyembahan kita itu hanya kita berikan kepada Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Cinta kita itu akan lebih lagi kepada Tuhan. Maka kasih Tuhan akan terus mempengaruhi kita. Mempengaruhi hidup kekristenan kita. Supaya kita bertahan dalam dunia ini oleh kekuatan Roh Kudus. Dan kita juga mau taat kepada Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Ketika ada alarm yang harus kita lakukan, biarlah itu berfungsi, kita abaikan. Amin. Kita rindu pada akhir zaman nanti, pada Tuhan Yesus datang, Tuhan bilang, aku mengenal kamu. Aku mengenal Anda. Tidak mau jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Hari ini jadi berkat bagi kita semua. Kita mau belajar dan kita minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan pagi hari ini dan saya serahkan kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Setia Budi, untuk Ibu Pendeta Grace Setia Budi untuk berdoa syafaat. Tuhan berkati. Di unmute, Tante. Tante Grace, tolong di unmute. Ya, silakan di unmute, Tante. Ya, terima kasih. Haleluya. Tuhan, ampuni kami, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau memperingatkan kami Tuhan, untuk kami lebih mendengarkan Engkau, lebih melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, mampukan kami di dalam segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan Engkau, urapi kami, setiap kami Tuhan, yang memanggil nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, mampukan kami hidup di dalam ketaatan Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Tuhan, di dalam ketaatan itu membawa kami kepada kebahagiaan yang kekal. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, karena ini adalah datangnya dari Engkau. Kau berkati pelayanannya Tuhan, segala puji hanya bagi Dikau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan yang baru, untuk bersyukur, untuk dekat dengan Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kepada kami sepanjang hari ini Tuhan, kami ingat akan segala pesan-pesan-Mu, alarm yang Kau berikan bagi kami, untuk kami hidup dekat dengan Engkau dan melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih ya Bapak, di pagi hari ini Tuhan, kami ingin memasuki Tuhan, menghampiri takhta kemurahan-Mu, membawa doa-doa ini ke hadirat-Mu Bapak. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan memberkatinya. Segala puji hanya bagi Dikau Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami berdoa pula Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Robert Jayakusuma, Ibu Nelly Mudafani, pasca operasi.
Ibu Queen, Ibu Liming Chu, Bapak Yusuf dan Ibu Ivana, dan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan Bapak Tommy dan Ibu Teresia, Bapak Uun sekeluarga, Ibu Kelly, Saudari Kristi. Ketiga, penanganan COVID-19 di zona merah. Tuhan, kiranya Engkau tolong melindungi umat Tuhan yang di sana, dan banyak orang yang datang mencari Yesus untuk mendapat kesembuhan dan kelepasan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kepada ekonomi keluarga Tuhan, perusahaan-perusahaan umat Tuhan yang bermasalah menghadapi hutang piutang dan ancaman untuk gulung tikar karena akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau bekerja, Engkau memulihkan apa yang mereka usahakan, Tuhan. Engkau pelihara dengan kecukupan pada anak-anak Tuhan ini, Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau pelihara dengan kecukupan. Bapak, kiranya Engkau tolong pula anak-anak Tuhan yang mengalami keretakan rumah tangga, baik hubungan suami istri, orang tua dan anak saudara bersaudara. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau satukan keluarga-keluarga ini, suami istri, anak-anak dan orang tua saudara bersaudara. Ikat mereka semua di dalam kasih-Mu, di dalam nama Yesus, supaya mereka satu di dalam Engkau, satu menyembah Engkau dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kuasa Allah yang memulihkan keluarga-keluarga ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kebangkitan rohani di dalam gereja lokal, kebangkitan rohani di pelayanan anak maupun pendidikan, kebangkitan rohani bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di bidang misi. Amin. Berdoa pula Tuhan, kiranya Engkau bekerja mengurapi kepada hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dibesarkan dan dimuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tuhan, kami berdoa pula bagi pelayanan media, baik media cetak, media elektronik, pelayanan melalui internet, live streaming dan sebagainya. Tuhan, Engkau pakai Tuhan semua sarana-sarana media ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, media ini menyiarkan kabar baik dari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau tolong semuanya mendapat berkat mereka yang terkoneksi dengan media-media ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan misi pendidikan di Tanah Toraja dan Jakarta, dan pelayanan misi IPM Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau melihat pendidikan anak-anak Tuhan di Tanah Toraja, di Jakarta, di seluruh Indonesia, Tuhan, dan pelayanan IPM. Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa pula Tuhan, Indonesia. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara Indonesia, karena di bangsa Indonesia ini banyak umat tebusan-Mu Tuhan. Engkau berkata Tuhan, kami berdoa untuk tempat kami tinggal. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, selamatkan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Bebaskan kami dari pandemi penyakit ini Tuhan. Beri kami Tuhan kelepasan di dalam nama Yesus. Beri kami pemulihan di dalam bangsa ini Tuhan, supaya mereka boleh melihat bahwa tangan Allah memberkati, tangan Allah menyertai, tangan Allah mengasihi bangsa ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami jalani hari ini bersama dengan Engkau, menikmati segala kelimpahan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kami. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.